Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Amalia Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 9E SMP Negeri 1 Koba. Di sini saya akan membawakan materi teks cerita pendek dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon ketua kelas Irfansa mohon dipimpin doa, Nak. Marilah semua kita berdoa mudah-mudahan dalam kekayaan kaya nanti. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Irfansa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Kelas 9E, Rizky. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Selanjutnya, Nak. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ini yaitu adalah tepuk pagi, siang, malam. Kalau Ibu bilang pagi, maka tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalau Ibu bilang malam, tepuknya setengah. Ya, tidak kena ya. Kita akan coba. Pagi. Pagi. Oke, fokus ya. Pagi. 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 Malam. Wow, belum fokus, ulang lagi. Pagi. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Iya, masih ada yang belum fokus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak. Tampaknya sudah terlihat bahagia ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan menanyakan sebelum pertemuan pada siang hari ini, pertemuan sebelumnya itu kalian mempelajari tentang apa? Tentang cerpen. Apanya yang kalian pelajari? Mengidentifikasi cerpen. Baiklah anak-anak, kemarin kalian sudah mencoba untuk mengidentifikasi cerpen. Sekarang Ibu tanya, ada berapa unsur intrinsik cerpen? 6. Ada 6. Selanjutnya, sebutkan unsur intrinsik cerpen. Siapa yang bisa? Ya, silakan Wiwi. Ada apa aja Wi di unsur intrinsik cerpen, Nak? Yang pertama ada tema, terus yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, terus yang keempat ada latar, yang kelima sudut pandang, terus yang keenam amanat. Benar tidak, Nak? Benar. Berarti ada 6 ya. Selanjutnya anak-anak, ada berapa struktur cerpen? Ada 4. Siapa yang berani menyebutkan struktur cerpen? Dwi, silakan Wi. Apa saja Wi strukturnya? Yang pertama orientasi, yang kedua tujuan, yang ketiga lokasi, yang keempat resolusi. Benar tidak, Nak? Benar. Ada 4. Coba sebutkan bersama-sama. Orientasi, tujuan, komplikasi, resolusi. Ya, Nak. Jadi di dalam cerpen itu strukturnya ada 4 seperti yang kalian sebutkan tadi. Selanjutnya, Nak, Ibu akan memberikan informasi mengenai manfaat menulis cerpen. Ya, manfaat menulis cerpen itu ada 3. Yang pertama, merangsang imajinasi dan kreativitas kalian. Kalau kalian itu menulis cerpen, nah kalian itu nanti akan berimajinasi. Nanti tokohnya seperti apa ya? Nanti setelah kejadian ini saya mau seperti apa ya? Nah, itu ada di imajinasi. Selanjutnya di situ juga akan menumbuhkan kreativitas kalian.
nanti tokoh ini menggunakan pakaian apa ya? Selanjutnya, bisa mengasah pikiran kalian menjadi kritis. Bagus tidak ya kalau kata-katanya ini seperti ini? Kalau saya ingin menunjukkan pagi hari, apakah harus menggunakan pada pagi hari seperti itu? Di sini kita berpikir, apa ya kira-kira yang bisa menarik perhatian pembaca itu untuk mengungkapkan waktu pagi hari seperti itu. Dan yang terakhir adalah manfaatnya itu apa, Nak? Iya. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan uang? Kalian butuh uang tidak? Butuh. Dengan membuat cerita pendek itu bisa menghasilkan uang. Dengan cara cerpen yang sudah kalian buat tadi, kalian kirimkan ke penerbit seperti itu. Kemudian kalau ada lomba-lomba, karena kalian tadi sudah menulis cerpen, nanti kalau ada lomba kalian sesuaikan aja. Cerpen yang ini itu untuk tema apa, kalian sesuaikan nanti. Nah, di situ kalau lomba itu akan mendapatkan hadiah. Itulah dari manfaat menulis cerpen. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasarnya, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya indikatornya. Indikatornya itu ada 3. Yang pertama, menentukan tema cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Yang kedua, merumuskan kerangkanya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian yang ketiga adalah setelah kalian merumuskan, kalian itu menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, karena tadi indikatornya ada 3, maka tujuannya ada 3. Yang pertama, kalian itu bisa menentukan tema penulisan cerpennya. Setelah kalian itu menentukan temanya, kalian merumuskan kerangkanya. Jangan lupa, Nak, tadi kerangkanya berdasarkan apa? Struktur dan kebahasaan. Dan yang terakhir nanti kalian itu bisa menyusun teks cerita pendek. Baik anak-anak, untuk penilaiannya di sini akan ada 2 penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilan ini nanti dalam bentuk tulisan yang sudah jadi ya. Selanjutnya, silakan kalian duduk seperti ini. Ibu bagi kelompok seperti ini supaya kalian itu heterogen, campur ya. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Di sini kalian bisa saling memberikan masukan pendapatnya dalam kelompok kalian. Baiklah anak-anak, sekarang silakan amati video pembacaan cerpen berikut ini. Ribuan sampah menantang alam. Karya Sally Salsabila. Dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sang mentari mulai tersenyum menyapa dunia pagi ini, ditemani nyanyian burung terbang ke sana kemari. Sinar mentari menyelinap memasuki jendela kecil samping tempat tidurku. Udara dingin pun ikut menyerang masuk ke dalam tulang-tulangku. Aku lahir di kota hitam di sebuah desa unik yang memiliki ciri khas es kleretnya. Ada salah satu teman menghampiriku dan bercerita mengenai masalah sampah di rumahnya. Nama temanku itu adalah Vina. Shelly, aku malas sekali deh kalau ada di rumah. Semua tetanggaku sering sekali membuang sampah sembarangan di sungai. Bau dari sampahnya bisa sampai ke rumahku, Sel. Aku gak nyaman sekali sama baunya. Sampahnya bisa sampai berhenti saking banyak menumpuk. Makanya di kota kita kadang bisa banjir kalau hujan deras. Bagaimana? Menarik tidak? Nah, setelah kalian tadi melihat cuplikan video tersebut ya, sekarang saatnya kalian berdiskusi bersama anggota kelompok kalian. Kalian berdiskusi menentukan kira-kira tema yang tepat dari video tadi itu apa. Kemudian kalian itu juga berdiskusi permasalahan apa sih yang ada di dalam cerita di video tersebut. Silakan.
Bukan kita. Permasalahannya. Masalahnya sih membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan bau gitu gak sih? Dan bisa kebanjiran. Masih resiko yang negatif. Silakan diskusi menurut kelompok kalian itu temanya tentang apa, kemudian masalah dari cerita tersebut itu apa. Tingkat permasalahan tentang nggak sering buang sampah sembarangan. Aduh, banyak sampah di sungai sampai rumah. Sampai terjadi banjir, bau sampah ini sampai ke rumah. Siapa yang menyisakan? Sudah, Nak? Sudah? Selanjutnya, Ibu tanya ya perwakilan kelompok. Menurut kelompoknya Sakila, apa tema dari cerita tersebut, Nak? Lingkungan sekitar. Selanjutnya kelompoknya Arafi, apa permasalahan dari cerita tersebut, Nak? Permasalahannya banyak sampah di sungai dan dari sampah-sampah tersebut ada bau yang membuat si penulis tidak nyaman sama bau. Selanjutnya, menurut kelompok Arifah, apa permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut? Permasalahannya banyak masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan saat hujan turun itu banjir sehingga sampah-sampah yang di sungai itu meluap dan menimbulkan bau busuk. Iya, terima kasih. Ya, benar ya kata anak-anak sekalian itu benar semua. Yang pertama temanya tentang lingkungan sekitar. Permasalahannya apa? Permasalahannya itu masih ada masyarakat yang belum sadar akan kebersihan, masih suka buang sampah sembarangan. Dengan buang sampah sembarangan itu, maka akan menguap baunya itu ya. Kemudian dia kan buangnya di sungai. Ketika hujan, maka aliran airnya itu Nak tidak lancar karena tersumbat oleh sampah-sampah seperti itu. Selanjutnya Nak, setelah kalian melihat videonya, kemudian kalian mencoba mengidentifikasi ya. Sekarang kelompok kalian silakan memilih tema yang Ibu sediakan berikut ini. Yang pertama adalah lingkungan sekitar. Yang kedua, kondisi sosial. Dan yang ketiga adalah persoalan nasib. Nah, silakan kalian pilih dari ketiga tema tersebut, masukkan ke dalam LKPD kalian ya. Silakan ditulis di LKPD kalian tema yang kelompok kalian pilih. Ada di sini ya, Nak. Silakan ditaruh di sini ya, pilihan temanya. Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, silakan kalian mencari data-data untuk mendukung tema yang kalian pilih. Kalian bisa keluar kelas ya, mengumpulkan data-data atau melakukan penyelidikan terhadap tema yang sudah kalian pilih tersebut. Kalian juga nanti bisa memanfaatkan handphone kalian ya untuk mendukung tema yang sudah kalian pilih. Silakan Ibu beri waktu sekitar 5 menit ya untuk keluar mengeksplor halaman luar. Silakan. Permasalahannya pas awal itu kan kayak permasalahan itu cerita di kayak ada yang iri kan hiburan, nah habis itu udah tuh awal baru sebagian kan yang layu, nah habis itu ditambah cuaca yang tidak mendukung, jadi kayak nambah komplikasi kan, kayak yang permasalahan terus makin memuncak gitu. Nah habis itu aku cari solusi. Kira-kira kalau daun kering itu bisa dimanfaatkan nggak sih? Bisa. Nah, itu berarti ini kalian melakukan penyelidikan di halaman kalian itu masih ada daun kering. Nah, nanti di cerita kalian itu daun kering itu selain dibuang, sebenarnya daun kering itu bisa diapain? Iya, dibikin pupuk. Pupuk apa, Nak? Sudah, Nak. Yo, silakan masuk lagi.
Nah, setelah kalian tadi melakukan penyelidikan di lingkungan sekitar kalian ya, di depan kelas, sekarang kalian bisa memanfaatkan juga gawai kalian untuk mencari, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu tuh sebabnya karena apa. Bisa memanfaatkan gawai itu untuk mencari informasinya. Seperti itu ya. Selanjutnya nak, setelah kalian melakukan penyelidikan, tahap selanjutnya adalah kalian buka LKPD kalian. Sudah dibuka LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian menentukan unsur intrinsiknya. Ya, kalian mencoba menentukan siapa saja tokohnya, latarnya itu ada di mana, kapan, seperti itu. Kemudian, nak, setelah kalian tahu latarnya, kalian pilih alurnya, mau alur apa, sudut pandangnya, kemudian nanti amanatnya. Ya, silakan kalian coba mengerjakan. Berdiskusi bersama teman-temannya. Tidak apa-apa, karena kan pilihannya itu ada 3. Nasib apa-apa ya. Sudah ditentukan? Tokohnya siapa aja tadi? Baru ada 2 sih Bu. Ya, silakan ditulis yang 2 itu ya. Ya. Temanya tadi apa nak kalian nak? Persoalan nasib. Tokohnya Dini dan Dini. Kemudian latarnya Tidak sebagus yang punya Pak Adi tadi. Yang kita pertanyakan itu nama toko Brodi. Tolong ya. Iya, nama tokohnya belum ditentukan ya? Siapa? Pak Burhan, seperti itu misalnya. Bisa bagus Burhan. Jangan lupa ini ya, latar tempatnya, latar waktunya. Iya. Silakan ditulis ya di sini nih, yang di sini nak. Nah, tokohnya tadi siapa? Yuk tulis. Nih. Iya, tulis. Atau cuma toko doang. Bisa sama dengan nanti memiliki sifat seperti apa askanya itu, boleh ditulis. Sudah nak? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kalian merumuskan kerangkanya. Yang pertama tadi kalian menentukan tema, melakukan penyelidikan, kan? Selanjutnya kalian itu menentukan unsur intrinsik di dalam cerita kalian. Kemudian kalian merumuskan kerangkanya. Kalian buka halaman berikutnya di lembar kerja berikutnya. Ada? Jangan lupa tadi nak, ketika kalian merumuskan kerangka, kalian harus memperhatikan struktur dan kebahasaan. Silakan mulai dimasukkan di situ di bagian kerangkanya itu, orientasinya itu mau seperti apa. Dengan apa nak? Dengan melihat unsur intrinsik yang sudah kalian tentukan. Silakan berdiskusi ya. Kalau ada yang kurang paham atau butuh bantuan ibu, silakan ya, bilang sama ibu ya. Penting dari kuli bangunan ke Pemda. Yang bekerja sebagai kuli bangunan. Ngambil kecil. BTI. Iya, ada apa, Wi? Yang di bagian struktur orientasi Ya. cuman segini, kan nanti dikembangin lagi nih Bu. Iya, Ditulis segini doang. Iya, tidak apa-apa. Hanya segini kan. Nanti akan melakukan pengembangan. Iya, nanti akan dikembangkan ceritanya pada latihan berikutnya. Serius lagi, Ini merupakan melupakan Terus ya Ibu, pengusaha bunga di desa bla 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 bla. Desa apa ya? desa apa? Desa kita aja. Desa Kuningan. tadi Desa Mibung. Oh, beda sudah.
Orientasi itu cukup dikenalkan saja siapa tokohnya, di mana dan kapan, bagaimana suasananya sudah. Sudah selesai merumuskan kerangkanya? Jika sudah selesai merumuskan kerangkanya, buka halaman berikutnya ya di lembar kerjanya. Nah, di situ silakan kalian kembangkan tadi kerangkanya menjadi teks cerita pendek yang utuh. Masalah yang terjadi. Pak Adi sering nyiram Matahari terbit dari sebelah mana? Timur, nah kan timur. Terbitlah matahari di sebelah timur. Terbitlah matahari di sebelah timur ya. Bisa kan pakai yang lain? Matahari mulai memancarkan sinar terindahnya. Sebenarnya dirangkai. Kesulitan tidak? Titik. Itu bilang tidak sih sebenarnya. Ya bertujuan. Dosa dan Dan? dosa titik tidak sebenarnya. Oh, tidak pakai titik ya. Dannya Dan- kecil D-nya berarti kan? Seret lah, seret. itu tuh tidak bangkit. Jadi ekonomi jadi kurang. Oh, ekonomi bukan makin nurun. Kan dia bisa tahu kalau tapi dia bisa lihat Sudah, Nak? Ya, kalau sudah persiapan ya untuk maju mempresentasikan hasil karya bersama anggota kelompoknya. Yang maju, Nak, cukup satu saja ya perwakilan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arabi Sehan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cerpen yang bertema persoalan nasib. Judul dari cerpen kami adalah Sepatu Baru. Ayam mulai mengeluarkan suaranya, pertanda sudah pagi. Di suatu rumah, ada dua saudara yang bernama Diki dan Dini. Mereka tidak memiliki kedua orang tua. Diki menjadi tulang punggung keluarga dan berjuang untuk menghidupi adiknya. Diki tidak kenal lelah dan pantang menyerah demi adiknya. Kini Dini berada di kelas 8 SMP dan Diki putus sekolah untuk bekerja. Di pagi itu, Diki sedang bersiap untuk berangkat kerja. Ia bekerja sebagai kuli bangunan. Sedangkan Dini sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Di saat Dini memasang sepatu, ia melihat sepatunya sudah robek. Diki yang mengetahuinya pun merasa sedih dan bertekad untuk membeli sepatu baru kepada adiknya. Pada saat di sekolah, Dini diajak oleh temannya karena sepatunya robek. Namun, Dini tidak sedih, malahan dia semakin semangat untuk bersekolah. Dini menjadikan hinaan temannya sebagai motivasi dan dia ingin membuktikan kepada temannya bahwa sepatu bukanlah halangan untuk menggapai suatu mimpi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Sekolah Pasha, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya izin menanyakan, menurut kelompok 1, apakah
cerpen tersebut sudah memiliki struktur yang lengkap. Kemudian, tolong tunjukkan bagian struktur orientasi yang ada di teks cerpen tersebut dan apa alasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Struktur dari teks cerpen kami ini sudah lengkap. Struktur orientasinya ada. Struktur orientasi terdapat di paragraf 1. Karena di paragraf 1 terdapat pengenalan tokoh, pengenalan mata, pengenalan waktu, dan pengenalan tempat. Gimana Sakila, sudah mengerti? Baik, jawaban bisa diterima. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Arafi. Ini kertasnya tidak boleh ditekuk-tekuk ya. Ya, silakan duduk di tempatnya kembali. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan. Arifah, silakan maju ya. Maaf Bu, di sini kelompok kami sudah membuat cerpen. Sudah. Belum ditulis di LKPD. Oh, tidak apa-apa. Silakan baca dulu hasilnya ya. Nanti setelah ini baru ditulis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Dwi Oktaviani dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan membacakan diskusi hasil cerpen kami hari ini. Di dalam sebuah gubuk kecil, hiduplah seorang anak perempuan yang bernama Laras. Laras merupakan seorang siswi SMA yang hidup sebatang kara tanpa adanya kedua orang tua. Pagi ini, Laras akan beranjak pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda ontel bekas peninggalan mendiang sang ayah. Sesampainya Laras di sekolah, ia langsung memarkirkan sepedanya dengan rapi. Setelah itu, Laras pun segera pergi menuju kelasnya. Di kelas Laras duduk sendirian dan tidak mempunyai teman satupun. Pelajaran hari ini merupakan pelajaran bahasa Indonesia, di mana siswa dimintai membuat kelompok diskusi. Namun sayangnya, tidak seorang pun yang mau berkelompok dengan Laras. Mereka malah banyak yang ingin satu kelompok dengan Gabriela. Gabriela merupakan teman sekelas Laras yang sangat populer karena ia memiliki wajah yang cantik dan seorang anak direktur perusahaan besar. Laras merasa sedih serta kecewa kepada dirinya sendiri. Laras mulai membatin, andaikan aku terlahir dari keluarga kaya. Laras yang Gabriela yang melihat Laras sendirian, ia langsung memeluk Laras sambil berusaha menenangkan si Laras agar tidak merasa sedih lagi. Sekian cerita dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Arifah. Perkenalkan, nama saya Eki, saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya. Di dalam tes kalian menggunakan sudut pandang orang berapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kelompok kami menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal, di mana di sini kami menggunakan nama tokoh yaitu Laras dan Gabriela. Iya, terima kasih. Bagaimana Egi? Iya, tadi kelompoknya Arifah ini pakai sudut pandang orang ketiga ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, sudut pandang orang ketiga itu pakai apa saja, Nak? Dia, nama tokoh, iya, beliau. Iya, dia, iya, nama tokoh. Terima kasih Wiwi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan membantu mengevaluasi tulisan yang sudah kalian buat, ya. Nah, tadi Ibu sudah membaca untuk yang kelompok 1. Kelompok 1 itu silakan diperhatikan lagi ketika menulis awalannya sebagai awalan ya. Kelompok Arifah itu masih cukup banyak kesalahannya ya, karena tadi tidak langsung ditulis di LKPD-nya. Kalau
Ibu sediakan LKPD, mau tidak mau kalian tuh harus maksimal kan nulisnya, harus benar-benar memperhatikan ini benar atau tidak, ini benar atau tidak. Nah itu, untuk itu silakan cepat-cepat dipindahkan karena nanti selesai pelajaran ibu berikan waktu beberapa menit untuk menyalin ulang, ya. Kemudian anak-anak, setelah kalian tadi melakukan pembelajaran dengan mengangkat tema persoalan yang ada di lingkungan sekitar, kondisi sosial, dan yang ketiga apa tadi? Iya, persoalan nasib. Kira-kira, nih ya, jadi simpulan dari pembelajaran hari ini itu apa ya? Siapa yang berani menyimpulkan? Iya, Rifki. Dalam menulis cerpen kita harus memperhatikan linguistik, struktur dan kaidah kebahasaan, dan juga memperhatikan penggunaan ejaan. Iya, benar kata Rifki ya nak. Ketika kalian menulis cerpen, kalian itu yang pertama harus menentukan unsur intrinsiknya dulu. Harus siapa tokohnya, di mana nanti kejadiannya, kemudian kapan, bagaimana suasananya, kemudian alurnya mau bagaimana, sudut pandangnya itu si penceritanya menggunakan sudut pandang orang keberapa, dan alurnya tadi ya ceritanya mau maju, mau flashback atau mundur atau campuran. Dan yang terakhir jangan lupa nak, harus ada amanatnya. Amanat itu boleh tersirat maupun tersurat. Setelah tadi kalian sudah menyimpulkan pembelajarannya, siapa yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini? Refleksinya. Oh iya, Katarina, silakan Katarina. Saya merasa senang ketika bisa belajar dalam pembelajaran hari ini karena bisa belajar cara membuat cerpen dengan baik. Iya. Selanjutnya, Sakila. Menurut Sakila, apa sih refleksi dari pembelajaran hari ini? Menurut Sakila sendiri sih menyenangkan karena kita menjadi tahu unsur intrinsik, struktur, kaidah kebahasaan, kemudian penggunaan ejaannya, dan dapat menghasilkan uang. Ya, terima kasih Sakila. Satu poin penting dari manfaat menulis cerpen yaitu adalah bisa menghasilkan uang. Ketika menulis cerpen harus memperhatikan struktur, kaidah, jangan lupa unsurnya, jangan lupa penggunaan bahasanya, penggunaan ejaannya, seperti itu ya. Selanjutnya nak, Ibu akan menginformasikan pembelajaran kita pada berikutnya, yaitu kalian silakan untuk mempersiapkan teksnya tadi, kalian sunting, ya, sudah kalian sunting, kalian perbaiki ejaannya, kemudian kalian ketik ya. Kita akan membahas penulisan kita, nanti setelahnya baru akan kita terbitkan di majalah dinding kita. Nah, selanjutnya untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa, nak. Marilah semua kita berdoa mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Berdoa untuk teman-teman saya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pulang, hati-hati di jalan.